Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Stella Tours dari Stella Warta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021-8779-4878 atau www.stellatours.com. Oke, Bapak Ibu semua, selamat sore Romo Yosef. Selamat sore Pak Michael. Sore Pak Hari, selamat sore. Selamat sore Pak Michael. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Bu Wahyu. Selamat sore Mas Michael. Selamat sore. Selamat sore Selamat untuk sore Bu semuanya. Ratna. Selamat sore semua. Selamat sore Michael. Selamat sore Bu Patricia. Selamat sore Romo. Selamat sore semuanya. Selamat sore Romo. Selamat sore Romo. Selamat sore Pak Michael. Selamat Selamat sore sore, Bapak Ibu. Ibu. Sore Sore. Semuanya. Pak Ari. Selamat sore Selamat Suster. sore Pak Ari. Selamat sore Romo. Selamat sore Romo, Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu, kita sekarang jam 5:01 di Jakarta. Kita segera mulai acara kita sore hari ini, Bible Learning Biblical Journey with Father Joseph. Ya, kita akan awali dengan doa. Silakan Romo. Baik, saya pasang headset dulu. Ya, silakan Romo. Sambil kita menunggu Romo ya. Mari Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, kita berdoa. Kita juga mau berdoa dan mendoakan Bapak Yongki yang hari ini operasi, dan puji Tuhan operasi sudah berjalan lancar ya Mike ya. Sudah Romo, terima kasih. Iya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, Tuhanku yang baik, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan saat-saat ini. Meskipun rezeki kami mungkin terpangkas, meskipun keuangan kami saat ini murat-marit, tapi kasih-Mu tidak akan pernah kehilangan di tengah-tengah kami. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan orang tua kami. Terima kasih untuk kesehatan anak-anak dan keluarga kami. Jaga kami terus Tuhan. Beri yang terbaik di tengah-tengah pandemi ini. Izinkan kami Tuhan boleh merasakan kehadiran-Mu 2000 tahun yang lalu, di mana putra-Mu pernah hadir dan aktif berkarya di tempat yang akan kami kunjungi. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan Mike. Baik, terima kasih Romo untuk doanya untuk kita semua. Juga untuk Papa saya ya, terima kasih. Kita akan segera mulai acara kita sore hari ini. Saya izin untuk share screen saya. Oke, baik Bapak Ibu. Sekali lagi selamat datang di acara Stella Warta Biblical Journey with Father Joseph. Ini adalah pertemuan kita yang ke-13 ya. Tidak terasa kita sudah bersama-sama selama 13 pertemuan, mulai dari Mesir, kemudian masuk ke Tanah Suci, ya, dan hari ini kita sudah sampai di Galilea, dan kita akan mengunjungi 2 tempat, yaitu Bukit Sabda Bahagia dan Kapernaum. Bapak Ibu, kami mengucapkan Happy Chinese New Year untuk kita semua. Semoga rahmat dan berkat Tuhan yang berlimpah senantiasa menyertai kita semua di tahun yang baru. Seperti biasa, Bapak Ibu, untuk acara kita sore hari ini,
ya, mikrofon supaya nonaktif, supaya kita bisa mengikuti acara dengan baik, dan juga untuk Bapak Ibu sekiranya ada pertanyaan, nanti di akhir acara ada kesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya. Yang belum subscribe Bapak Ibu, YouTube channel Father Joseph, Romo Joseph di Bible Learning with Father Joseph, ya, silahkan Bapak Ibu bisa melihat materi-materi dan video-video yang sangat bagus di sana, dan juga follow Instagram Romo di @rmjosusanto. Kemudian Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel kami di Pilgrim Loka dan juga di Stella Quarta Official, silahkan Bapak Ibu juga bisa subscribe, dan juga follow Facebook kami di Stella Quarta Wisata dan Instagram kami di stella.quarta. Serta juga Bapak Ibu bisa mengirimkan pesan WhatsApp kepada kami di 0818 783 552 supaya Bapak Ibu senantiasa terupdate untuk acara-acara kami yang menarik. Bapak Ibu, kami bekerja sama dengan Yayasan Sesawi untuk mendukung pendidikan calon imam di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius di Mertoyudan dan Seminari Menengah Santo Laurentius di Ketapang, Kalimantan Barat. Silakan Bapak Ibu yang tergerak hatinya bisa melihat data di layar. Kemudian kita tetap ingin mendukung karya-karya Fransiskan di Tanah Suci, ya, lewat Komisariat Tanah Suci Indonesia. Silakan Bapak Ibu yang tergerak hatinya bisa juga melihat data di layar ataupun kontak kepada kami, ya, sekiranya diperlukan. Bapak Ibu yang belum memiliki buku Siara Batin, sekarang sudah bulan Februari, ya, tahun 2021, ada paket bundling yang spesial dengan penanggalan liturgi 2021, dan raih juga kesempatan untuk bersiarah secara gratis ke Tanah Suci bersama Stella Quarta dan toko buku obor, ya. Silakan Bapak Ibu bisa kontak dengan toko buku obor langsung dengan nomor kontak yang ada di layar. Baik, kita akan mulai acara kita sore hari ini, Bapak Ibu, Biblical Journey with Father Joseph. Kita akan pergi masih di sekitaran Galilea, yaitu ke Bukit Sabda Bahagia dan juga kota Kapernaum. Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu, ini adalah peta dari dua tempat yang akan kita kunjungi sore hari ini. Yang pertama adalah Monte delle Beatitudini dalam bahasa Itali, ya. Ini adalah Bukit Sabda Bahagia, dan juga Capernaum, the town of Jesus, yang terletak di tepi Danau Galilea. Sebelum kita mengunjungi dua kota tersebut, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat lagi Danau Galilea atau Laut Galilea, ya, tertulis di peta Sea of Galilee. Kalau Bapak Ibu lihat, bentuknya cantik sekali, ya, bentuknya seperti kecapi. Karena itu di dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu, kecapi itu adalah kinor, ya, kinor. Dan karena itu sering juga danau ini disebut sebagai Danau Kineret, ya, Kineret karena bentuknya seperti kecapi. Kemudian Bapak Ibu, karena letak danau ini ada di lembah Genesaret, ya, karena itu sering juga disebut danau ini sebagai Danau Genesaret. Kemudian juga Bapak Ibu, ya, danau ini sering juga disebut sebagai Danau Tiberias karena lokasinya yang berdekatan dengan kota Tiberias, ya. Saya tunjukkan dengan panah saya di sini. Dan yang terakhir, nama danau ini adalah Sea of Galilee, karena daerah ini adalah daerah Galilea. Baik, Bapak Ibu, kita lihat pemandangan indah dari Danau Galilea ini. Ya, saya ajak Bapak Ibu untuk menikmati sedikit pemandangan yang indah yang saya ambil dari satu bukit yang ada di seberang kota Tiberias. Ya, kita bisa melihat dari tempat ini, karena foto saya tidak sampai, ya, tetapi dari tempat ini, Bapak Ibu, kita bisa melihat Danau Galilea ini dari ujung sebelah utara sampai ke ujung sebelah selatan. Kalau kita lihat di sini ada kota Tiberias yang berwarna keputihan. Danau Tiberias ini, Bapak Ibu, atau Danau Galilea, itu letaknya juga di bawah permukaan laut. Karena itu ketika kita berjalan, ya, menuju ke arah Danau Tiberias atau Danau Galilea ini, kita akan lewat batas 0 meter, ya, tertulis di sini niveau de la mer dalam bahasa Prancis, atau sea level, ya, sea level atau batas 0 meter. Jadi setelah ini kita akan turun di bawah permukaan laut. Ya, kita lihat pemandangan yang indah dari Danau
Tiberias ini. Kemudian apa yang biasa kita lakukan Bapak Ibu di Danau Tiberias ini, biasanya kita akan naik kapal dan kemudian kita akan berlayar mengarungi ya kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam ya Bapak Ibu, menikmati keindahan Danau Tiberias ini sambil biasanya kita tentunya mengenang peristiwa-peristiwa yang Yesus alami yang tertulis di dalam kitab suci yang terjadi di Danau Galilea ini. Ya, kita lihat, kita biasanya akan berhenti di satu pelabuhan dan kemudian kita akan naik kapal seperti ini. Ya, kapal ini Bapak Ibu dibuat menyerupai ya kapal yang digunakan pada zaman Yesus. Ya, tahun 1989 saat itu permukaan Danau Tiberias sangat-sangat surut dan ada salah satu kibuts ya Bapak Ibu atau sebuah kampung yang ada di Israel yang namanya Ginosar, dan penduduk Ginosar ini kemudian mereka berjalan di pantai yang surut tersebut dan tiba-tiba kakinya terantuk batu, seperti batu begitu. Ya, dan kemudian mereka coba lihat, oh ternyata bukan batu, melainkan seperti sebuah tiang kayu, dan mereka kemudian gali dan ketemulah Bapak Ibu ya luar biasa satu sisa dari kapal atau perahu dari zaman Yesus ya yang bentuknya seperti yang ada di layar Bapak Ibu semua. Ya, dari bentuk inilah Bapak Ibu kemudian mereka mencoba merekonstruksi ya. Jadi setelah penelitian dilakukan terhadap sisa dari kapal tersebut, maka kemudian mereka lakukan sebuah tes yang namanya tes karbon 14 dan ditemukan bahwa perahu ini berasal dari zaman Yesus, yaitu 2000 tahun yang lalu. Ya, jadi kemudian mereka coba rekonstruksi dan buat perahunya seperti apa. Ya, kurang lebih perahunya seperti ini Bapak Ibu. Tetapi yang kita gunakan tadi ini adalah model yang lebih besar, ya diperbesar supaya tentunya bisa banyak pesiarah yang naik di atasnya. Ya, nah ini kalau kita pergi di musim dingin, Bapak Ibu, dari bulan-bulan Desember sampai bulan Maret, maka ketika kita berlayar di danau, kita bisa bertemu dengan burung-burung ini ya. Ini burung-burung seagull namanya. Ya, mereka hanya ada di musim dingin. Ya, biasanya mereka kemudian akan pergi di musim yang lain karena burung ini juga bukan burung yang menetap di danau ini. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat peta dari Israel ya, Israel itu seperti jembatan Bapak Ibu antara Eropa dan Afrika. Demikian juga dengan Asia. Ya, jadi ke arah utara ada Eropa, ke arah selatan ada Afrika, dan ke arah timur ada Asia. Karena itu tempat ini juga menjadi jalan dari para burung ketika mereka yang di Eropa ya mulai masuk musim dingin, mereka akan terbang ke Afrika biasanya karena di sana lebih hangat, selalu lewat di Israel ini. Karena itu seringkali mereka ada di Danau Tiberias ya di bulan-bulan musim dingin ini. Nah, kalau cuacanya sedang tidak baik, ya cuacanya sedang angin besar, gelombang besar, ya Bapak Ibu ingat salah satu tentunya kisah yang terjadi yang Yesus alami di Danau Galilea ini adalah meredakan angin ribut. Ya, dan sampai hari ini Bapak Ibu masih bisa terjadi angin ribut seperti itu. Dan kalau sedang angin ribut, kita nggak bisa berlayar dengan kapal yang kayu tadi. Ya, kapal kita akan terombang-ambing dan tidak aman. Karena itu biasanya kalau angin besar, ombak besar, maka kita akan gunakan kapal besi seperti ini. Ya, karena lebih kokoh dan lebih tahan terhadap gelombang. Ya, ini Romo Yosef nih ya. Waktu berjalan bersama saya juga berfoto tentunya di Danau Galilea ini. Baik, Romo mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai Danau Galilea, Romo? Ya, Ada sharing terima yang ingin kasih. disampaikan? Ya, silakan. Terima kasih. Pengalaman saya ke Danau Galilea dan juga naik perahu di sana itu pengalaman unik. Beda ketika saya naik perahu-perahuan, misalnya di misalnya di Teluk Gong atau di lagi ngelarung gitu ya, itu beda. Nuansa Danau Galilea itu sungguh unik, sangat unik artinya sulit ditemukan di tempat lain. Bayangkan dalam keadaan panas,
panasnya itu luar biasa, nah kita di atas air. Ataupun kalau dingin juga demikian. Saya pernah mengambil foto di sisi kanan perahu, itu sudah bagus. Di sisi kiri perahu, itu lebih bagus lagi. Jadi cuman beda kiri kanan, ngadep sana atau ngadep sana gitu ya. Karena yang membuat indahnya ternyata pantulan matahari bertabrakan dengan kabut atau uap yang jadi air dikena sinar matahari kan beruap menguap. Nah, itu pantulan sinar mataharinya itu bikin bagus luar biasa. Maka kalau ke sana jangan lupa naik perahu. Nah, ketika naik perahu ya ini dia. Ya memang kita tidak mengharapkan ketika kita naik itu ada angin taufan ya. Ada laut mengamuk gitu. Janganlah. Kita jangan nyari gara-gara karena kita di negeri orang. Tapi yang sangat disayangkan dari pengalaman saya ketika orang naik perahu langsung disodorin kan lagu-lagu Indonesia, ada bendera Indonesia, Indonesia Raya, langsung wah seneng karena mungkin udah lama 2 minggu meninggalkan tanah air, seneng gitu ya. Atau bangga juga ada orang asing kok ngerti bahasa kita atau ngerti lagu kita. Itu boleh, itu bagus. Saya senang di situ. Nari-nari sajojo itu oke. Tetapi jangan pernah dilupakan di danau yang sama. Di danau yang sama, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya bukan cuma sekali 2 kali. Tapi itulah pekerjaan harian para murid. Jadi bukan cuma sekali 2 kali, enggak. Tapi terus-menerus. Yesus aktif. Sangat aktif di danau itu. Maka kita tinggal apa ya, merasakan jejak-jejak spiritualitasnya, jejak-jejak rohaninya. Nah, kalau mau makin mantap lagi adalah rasakanlah ketika Yesus meredakan danau yang mengamuk atau angin taufan. Rasakan Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Nah, itu. Nah, lalu doanya apa, Romo? Nah, bisa kalau ibu bapak ekonominya lagi carut-marut, hidup keluarganya lagi pontang-panting, lagi banyak masalah, hidupnya lagi up and down, lagi waduh sana salah, kayak badai mengamuk lah, kayak perahu dalam badai gitu. Hubungan suami istri, kan perahu itu kan bahtera rumah tangga, lagi nggak karu-karuan. Nah, itu saat di situ tuh saat paling indah untuk berdoa. Tuhan, biarlah Engkau bersabda, berkuasa atas dengan sabda yang sama. Ini aku, jangan takut. Lalu angin pun reda dan danau pun menjadi teduh. Nah, itu tuh. Hayati betul-betul kata-kata itu supaya kita juga bisa pulang ziarah itu. Kalau Anda pergi suami istri lebih baik. Kalau Anda sama anak-anak lebih baik relasinya, sama keluarga besar lebih baik, ekonomi kita yang morat-marit lebih baik gitu. Jadi nilai religiusnya itu jangan pernah hilang kalau kita ziarah. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Romo untuk renungannya dari Danau Galilea. Ya. Danau Galilea, Bapak Ibu, memang tempat yang sangat menarik. Ya. Dalam arti bahwa kalau kita pergi kemana-mana di Tanah Suci, kita sudah melihat tentunya perubahan yang sangat-sangat drastis sejak 2000 tahun yang lalu. Ya, misalnya di Yerusalem, tentunya semua tempat-tempat yang berhubungan dengan kisah hidup Yesus itu sudah jadi gereja, ya sudah jadi kota. Ininya dikirim di Sudah email jadi bangunan-bangunan. Ditransfer. Terus kita. Bentar ya, Bapak Ibu. Saya coba mute dulu. Ya, oke. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu, ketika kita datang di Danau Galilea, ya, kita akan ada di satu situasi yang persis sama seperti 2000 tahun yang lalu, ya, karena lingkungannya sama, tempatnya sama, danaunya sama, bentuknya juga sama, ya. Dan kita ada di sana seperti kita ada di situ 2000 tahun yang lalu. Ya, jadi satu pengalaman memang yang
yang sangat indah tentunya ketika kita ada di danau tersebut. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan share screen saya untuk kita ke tempat yang berikutnya ya. Kita akan pergi ke sebuah tempat di mana sebuah peristiwa yang sangat penting terjadi di tempat ini, yaitu sebuah lokasi yang disebut sebagai Bukit Sabda Bahagia, tempat Yesus mengajarkan sabda bahagia. Ucapan bahagia Bapak Ibu bisa lihat di Injil Matius bab yang kelima. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sebuah gereja, Bapak Ibu, dibangun di tempat ini, ya, di satu lokasi yang sangat-sangat indah, memandang ke arah Danau Galilea. Gereja Sabda Bahagia, Bapak Ibu, pertama kali dibangun di lokasi ini pada abad keempat di zaman Bizantium. Ya, kurang lebih lokasinya tidak persis di gereja yang sekarang, tetapi agak sedikit di bawah. Gereja yang sekarang Bapak Ibu dibangun pada tahun 1936 sampai 1938 dengan gaya Neo-Bizantium. Arsiteknya kita sudah berulang kali dengar namanya, seorang Italia yang namanya Antonio Barluzzi. Gereja ini Bapak Ibu dipelihara oleh The Franciscan Missionary Sisters of the Immaculate Heart of Mary. Ya, ini adalah suster-suster Fransiskan yang datang dari Italia. Ya, merekalah yang sekarang merawat dan menjaga gereja Sabda Bahagia ini. Kita lihat Bapak Ibu gereja Sabda Bahagia dari bagian luar. Ya, kalau kita perhatikan di bagian dalamnya seperti ini, ya, ada satu altar dan kita lihat juga di bagian selasarnya ya Bapak Ibu yang sangat-sangat cantik. Ya, kalau kita perhatikan di atas Bapak Ibu, tertulis di kaca-kaca ini adalah 8 sabda bahagia yang disampaikan oleh Yesus. Ya, ini bagian dalamnya di mana biasanya kita akan masuk ke dalam dan kita bisa berdoa secara pribadi di tempat ini. Jadi biasanya kita tidak boleh lagi menjelaskan ya. Ketika kita masuk ke dalam gereja, ini adalah tempat di mana khusus untuk semua berdoa secara pribadi. Ya, dari tempat ini Bapak Ibu, kita bisa memandang juga betapa indahnya Danau Tiberias. Baik, Bapak Ibu, sekilas kira-kira kunjungan kita di Gereja Sabda Bahagia yang terletak di Bukit Sabda Bahagia. Silakan Romo. Baik, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, dalam Sabda Bahagia, Tuhan Yesus sebetulnya pengajarannya bisa dikatakan berbeda dengan ajaran dunia. Bisa dikatakan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu bukan sesuatu yang sudah pernah mereka dengar, tetapi sesuatu yang baru. Tetapi yang baru yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang bikin orang geleng-geleng, bikin orang, ini kayaknya isapan jempol atau mimpi di siang bolong. Atau bisa juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di
di bukit itu bisa dinilai, ini hanya meninabobokan orang-orang miskin. Jadi ada begitu banyak reaksi terhadap pengajaran Yesus. Apa yang saya maksud? Dunia sejak zaman dahulu sebelum zaman Yesus itu selalu mengatakan orang yang bahagia itu orang kaya. Orang yang senang itu orang yang makannya perutnya kenyang. Orang yang bahagia itu orang yang ketawa-tawa. Orang yang bahagia itu orang yang berkuasa. Itu yang diajarin oleh dunia sejak zaman dahulu kala. Tetapi itu semua dibongkar oleh Tuhan Yesus. Gimana bisa orang miskin kok dibilang bahagia? Dari mana itu ujungnya? Dari mana itu ajarannya? Bagaimana bisa orang yang bahagia itu orang yang menangis? Itu gimana teorinya? Bagaimana bisa orang yang bahagia itu orang yang lapar? Jadi sebetulnya para ahli kitab suci bertanya-tanya, mengapa Yesus mengajarkan seperti itu? Harus diketahui, yang mau diajarkan oleh Yesus adalah sebuah kerajaan Allah. Kerajaan Allah, the kingdom of God. Yesus mau menawarkan kerajaan Allah yang sedang dia wartakan, yang sedang dihadirkan, itu beda sama kerajaan-kerajaan sebelum-sebelumnya yang mereka kenal. Kita bisa bilang kerajaan Mesir yang memperbudak orang-orang Israel, kerajaan Asyur, kerajaan Babel yang menjajah orang-orang Israel, kerajaan Persia, kerajaan Yunani yang meluluh lantahkan semua kehidupan orang-orang Israel. Nah, kenapa? Ya karena mereka kaya, karena mereka punya duit, karena mereka punya senjata, karena mereka punya kekuatan, pasukan. Nah, bisa bayangin selama berabad-abad orang-orang Israel hidup dalam penindasan seperti itu. Hidup dalam konsep pemikiran seperti itu. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kerajaan Allah yang mau disampaikan, yang mau dihadirkan, ini berbeda sama sekali. Total berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang sudah menghancurkan mereka. Kerajaan-kerajaan yang sudah secara bengis menindas mereka. Sebetulnya orang Israel sendiri pernah hidup dalam masa kerajaan. Ibu bapak kan pasti dengar namanya Raja Saul, raja pertama. Anaknya penggantinya Daud diganti oleh diganti oleh Salomo, terus diganti oleh anak-anaknya mereka. Selama 400 tahun orang-orang Israel hidup dalam masa kerajaan yang mereka miliki. Tetapi apakah Anda tahu bahwa kerajaan Israel itu hanya bertahan sebentar, 400 tahun, dan berakhir dengan sebuah kegagalan. Raja mereka itu hanya mementingkan kehidupan merekanya sendiri, kehidupan pribadinya sendiri. Raja yang mereka miliki tidak bisa membimbing umatnya untuk semakin dekat dengan Allah. Malah sebaliknya, rajanya mereka membuat hidup bangsa ini makin ancur-ancuran, makin meninggalkan Allah. Nah, dalam konteks itulah, jadi di kepalanya para pengikut pendengar Yesus pada waktu itu, ketika Yesus udah ngomong kerajaan Allah, mereka tuh udah pesimis banget. Mereka udah ngomong kerajaan lagi. Paling nanti kayak yang udah-udah. Tapi Yesus dalam pengajarannya di khotbah di bukit, nanti dulu. Kerajaan yang aku bawa, kerajaan yang aku hadirkan, berbeda sama sekali dengan kerajaan-kerajaan yang sudah kamu kenal. Itu yang bisa saya berikan, Mike. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan ya oleh Romo dari renungan di Bukit Sabda Bahagia. Saya lanjutkan Bapak Ibu untuk share screen lagi. Ya, ini tadi fotonya belum sempat saya tampilkan ya, terhide Bapak Ibu, ini bagian depan dari Gereja Bukit Sabda Bahagia
Ya, kenapa Bapak Ibu disebut dengan gaya Neo-Bizantium ya? Kalau gereja-gereja Bapak Ibu pada zaman Bizantium itu pada umumnya dibangun dengan bentuk segi delapan. Ya, mengingat juga tentunya peristiwa yang terjadi di tempatnya yaitu 8 sabda bahagia. Karena itu banyak sekali gereja pada masa itu dibangun dengan bentuk segi delapan. Ya, kemudian juga kita lihat bahwa bentuk dari bagian atasnya pada umumnya kubah seperti ini. Ya, ini juga sangat khas dari gereja-gereja yang dibangun pada zaman Bizantium. Ya, karena itu kadang-kadang ya Bapak Ibu pesiarah dari Indonesia kemudian datang ke tempat ini dan kemudian bilang ya, loh kok ini gereja bentuknya mirip-mirip dengan rumah ibadah saudara-saudara kita yang muslim, yaitu masjid. Ya, tetapi sebenarnya Bapak Ibu, ya, bentuk-bentuk masjidlah mirip sekali dengan gereja-gereja di zaman Bizantium. Ya, kalau kita lihat seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya bukan gerejanya yang mirip dengan masjid, tetapi masjidnya waktu awal-awal Islam berkembang, ketika mereka kemudian juga muncul dan tumbuh di Timur Tengah, maka ketika mereka ingin membangun rumah ibadah mereka, yaitu masjid-masjid ini, mereka pun tentunya terpengaruh oleh bangunan-bangunan yang sudah ada sebelumnya. Karena Islam baru ada kira-kira di abad ke-7 ya Bapak Ibu ya. Jadi pada saat itu kekaisaran atau kerajaan Bizantium sudah sangat besar. Dan bentuk-bentuk seperti inilah yang kemudian menjadi inspirasi juga dari bentuk-bentuk masjid yang ada. Baik Bapak Ibu, selanjutnya dari Bukit Sabda Bahagia, kita akan turun ke bawah, ya. Jadi kita ada di atas satu bukit, kemudian kita akan turun ke bawah, kurang lebih sekitar 6 km, dan sampailah kita di kunjungan ziarah kita yang berikutnya, yaitu di kota Kapernaum. Ya, kalau Bapak Ibu lihat bahwa di dalam perjalanan ini, kita pun akan melewati Tabga, ya, Tabga dua gereja, yaitu gereja Penggandan Roti dan Ikan, dan juga gereja Primat Petrus yang sudah kita kunjungi di minggu yang lalu di dalam virtual kita. Di Kapernaum, Bapak Ibu ya, begitu banyak peristiwa yang terjadi yang berhubungan dengan kisah Yesus. Kapernaum bahkan sampai disebut the town of Jesus. Ya, di sini saya coba tuliskan beberapa ayat yang ada di kitab suci yang menceritakan apa yang Yesus lakukan dan mujizat-mujizat yang dilakukannya di Kapernaum. Di Matius bab 4 ayat 13 Bapak Ibu, ini pertama kalinya ya ketika Yesus dikatakan di sana meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum. Jadi Kapernaum Bapak Ibu, setelah Yesus kemudian diusir dari Nazaret, maka Yesus kemudian menjadikan kota Kapernaum ini menjadi seperti markas besar kegiatannya. Ya, jadi kenapa Bapak Ibu sampai disebut the town of Jesus? Karena memang banyak sekali mujizat-mujizat yang Yesus lakukan dan juga Yesus tinggal lama di sana. Ya, jadi boleh dikatakan bahwa karya keselamatan Yesus itu juga ya mulainya dari Kapernaum ini. Kemudian di Markus 1 ayat 21 sampai 28 ya, mengusir roh jahat dari seorang yang kerasukan. Kemudian juga di ayat 29 menyebutkan ibu mertua Simon, ya ini kita sering dengar kisahnya. Kemudian di ayat 32 menyembuhkan banyak orang lain juga yang dibawa kepadanya saat itu. Kemudian di bab yang kedua menyembuhkan orang yang lumpuh, di bab kelima membangkitkan putri Yairus, di bab ketiga menyembuhkan seorang yang tangannya lumpuh sebelah. Ya, satu hal yang menarik Bapak Ibu dari kota ini, ya nanti saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat foto-foto bagaimana kondisi kota Kapernaum sekarang. Ya, tetapi yang menarik Bapak Ibu, apa yang Yesus katakan mengenai kota ini. Ya, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim. Ini dari Matius ya Bapak Ibu. Celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu.
Dan engkau Kapernaum, nah, ini Yesus bicara mengenai Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ya, ini satu ayat yang menarik, Bapak Ibu, yang dituliskan oleh Yesus, dikatakan oleh Yesus mengenai kota Kapernaum. Kalau Bapak Ibu lihat ya, di peta yang saya tampilkan di layar, ya, di sini tertulis kota Kapernaum, yang saya beri kotak merah, kemudian di bagian sebelah sedikit ke utaranya ada kota Korazim, Bapak Ibu, kota yang juga dikecam oleh Yesus tadi, dan satu kota lagi yaitu Betsaida. Ya, 3 kota ini Bapak Ibu tidak ada lagi kotanya sekarang. Ya, luar biasa apa yang Yesus sampaikan 2000 tahun yang lalu, bahwa Yesus mengecam kota-kota ini, dan sampai hari ini Bapak Ibu tidak ada lagi kota-kota ini. Yang ada hanyalah reruntuhan arkeologinya saja. Ya, jadi baik dari Kapernaum, Korazim maupun Betsaida. Kemudian Bapak Ibu, dari semua mujizat yang Yesus lakukan di kota Kapernaum, ya, kalau saya ziarah ke Kapernaum bersama dengan grup, ada salah satu peristiwa yang saya sering sampaikan dan ceritakan, Bapak Ibu ya. Ini adalah peristiwa yang juga luar biasa, yaitu Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Dari Injil Lukas, ya, bab yang ke-7. Setelah Yesus selesai bicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Ya, jadi kenapa Bapak Ibu saya senang sekali untuk membacakan ya kisah yang terjadi di Kapernaum ini, karena tentunya setiap perayaan Ekaristi kita selalu mengucapkan ini ya Bapak Ibu sebelum kita menerima komuni ya. Jadi kata-kata yang setiap saat kita ucapkan, nah itu terjadinya itu di Kapernaum ya. Tuhan, aku tidak layak engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Ya, itu yang biasa kita ucapkan di dalam komuni. Nah, kota Kapernaum, Bapak Ibu, kita lihat. Tidak ada lagi kotanya, yang ada hanyalah reruntuhan arkeologi saja. Ya, ada sebuah gereja, namanya Gereja Santo Petrus. Ya, sebentar saya akan ceritakan. Dan juga ada satu bangunan besar, yaitu sebuah sinagoga dari abad ke-4. Gereja Santo Petrus di Kapernaum. Gereja pertama di lokasi ini dibangun abad ke-5. Jadi zaman Bizantium sudah ada gereja di tempat ini. Gereja yang sekarang dibangun pada tahun 1990, Bapak Ibu. Belum terlalu lama ya, di atas lokasi rumah Petrus. Lokasi Kapernaum sendiri, Bapak Ibu, seperti juga Danau Galilea, ada di ketinggian minus 195 meter di bawah permukaan laut.
di lokasi ini Bapak Ibu gerejanya dianggap sebagai gereja yang pertama di dunia, ya. Jadi gereja di Kapernaum ini Bapak Ibu boleh dikatakan itu adalah gereja yang pertama di dunia. Arsiteknya gereja yang modern ini namanya Ildo Aveta, ya. Sekarang ini Bapak Ibu gereja di Kapernaum dan situs arkeologi Kapernaum dimiliki dan dipelihara oleh biarawan Fransiskan. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita akan masuk ke dalam kompleks arkeologi dari kota Kapernaum. Ini pintu yang lama Bapak Ibu, saya masih simpan fotonya, ya. Tetapi sekarang ini pintunya sudah seperti ini, sudah modern, ya, sudah diperlebar. Nah, kita lihat Kapernaum, the town of Jesus. Ini adalah biara Bapak Ibu, tempat romo-romo dan biarawan Fransiskan tinggal yang menjaga Kapernaum. Ada beberapa juga romo dari Indonesia yang tinggal di Kapernaum. Ini gerejanya Bapak Ibu, gereja Santo Petrus, ya. Bentuknya unik sekali kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa sepertinya gereja ini dibangun melayang di atas tanah, ya. Jadi fondasinya semua ada di samping dan bagian tengahnya itu melayang. Ya, kita bisa lihat dari sisi yang lain Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ya, semua batu-batu ini adalah bekas dari bangunan-bangunan pada zaman Yesus. Ya, dan karena daerah Galilea ini adalah daerah vulkanik Bapak Ibu, karena itu batu-batu yang digunakan di tempat ini adalah batu vulkanik atau batu basalt yang berwarna kehitaman. Ya, ini dari sisi yang lain Bapak Ibu kita lihat. Nah, di bagian bawah Bapak Ibu mungkin sedikit gelap ya, tetapi ini adalah sisa dari gereja abad ke-5, ya, bentuknya juga segi 8, yang para ahli memperkirakan bahwa dulu di sini Bapak Ibu itu adalah rumahnya Petrus. Ya, jadi luar biasa ya Bapak Ibu, kalau kita datang ke Kapernaum, kita masih bisa melihat lokasi rumahnya Petrus. Ya, nah, kita masuk ke dalam gereja Bapak Ibu, ini di bagian dalamnya dan di bagian tengahnya Bapak Ibu itu diberi kaca supaya kita bisa melihat bagian bawahnya, ya. Jadi rumah Petrus yang ada di bagian bawah gereja, Bapak Ibu kita bisa lihat dengan jelas dari bagian atas ketika kita masuk ke dalam gereja. Ini adalah reruntuhan arkeologi, ya. Di sini kita lihat ya, kalau seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak ada lagi kota sekarang ini, yang ada hanyalah reruntuhan arkeologi ini. Jadi semua penggalian arkeolog di tempat ini dilakukan oleh para biarawan Fransiskan. Karena itu Bapak Ibu juga ada patung Santo Fransiskus dari Asisi, tidak ketinggalan tentunya di tempat ini. Ya. Bangunan yang kedua Bapak Ibu yang akan kita lihat adalah sinagoga, ya, sinagoga dari Kapernaum. Ini adalah gambaran bagaimana bentuk dari sinagoga itu kira-kira 1.600 tahun yang lalu pada abad ke-4, ya. Jadi ada 2 lantai ya Bapak Ibu di sinagoga ini. Umumnya sinagoga karena ibadah antara pria dan wanita terpisah, maka wanita akan ada di atas dan pria ada di bawah. Nah, inilah Bapak Ibu tempat yang juga sangat spesial di Kapernaum. Ya, ketika kita ada di tempat ini, ya, kita bisa yakin Bapak Ibu bahwa kita sudah menginjak lokasi di mana Yesus juga injak. Ya, kenapa? Karena waktu Yesus pergi dari Nazaret, datang di Kapernaum, Yesus tidak kenal siapa-siapa, ya, dan saat itu dia pergi ke tempat ini. Ya, tempat ini adalah sinagoga, di mana pada saat itu biasanya sinagoga ini menjadi juga rumah pertemuan. Ya, pada masa Bait Allah masih berdiri, Bapak Ibu, semua orang ibadahnya ke Yerusalem. Ya, jadi mereka umumnya punya seperti balai warga gitu di setiap kampung, dan biasanya keramaiannya ada di sana, dan Yesus waktu itu datang di tempat ini. Setelah Bait Allah hancur Bapak Ibu tahun 70, maka banyak dari fungsi rumah pertemuan ini kemudian juga menjadi rumah ibadah. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu, ini adalah sisa-sisa dari reruntuhan sinagoga yang ada di Kapernaum. Nah, ini Bapak Ibu ya, bagian-bagian pilar atas dari sinagoga yang ditemukan oleh para arkeolog. Ya, dan yang menarik di sini Bapak Ibu, di sini ada seperti relief ukiran tabernakel. Ya, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan seperti ada lemari, ya, ada kotak dan ada rodanya. Di bagian bawah ada rodanya. Nah, inilah yang mereka gunakan saat itu ya untuk
memindahkan kitab Taurat mereka. Ya, jadi mereka itu sepertinya bisa movable, ya, bisa berpindah-pindah tabernakelnya pada zaman itu. Kita lihat Bapak Ibu dari bagian samping, ya, tertulis di sini the late 4th century AD White Synagogue, ya. Sinagoga ini dari abad keempat, built upon the remains of the synagogue of Jesus. Ya, dibangun di atas sinagoga yang dari abad pertama. Ya, kalau ini bagian batu yang berwarna putih semua dari abad keempat. Nah, di bawahnya Bapak Ibu ada fondasi dari sinagoga abad pertama yang warna batunya kehitaman. Ya, inilah sinagoga yang Yesus kunjungi saat itu. Oke, baik Bapak Ibu, itu sedikit tur virtual kita dari kota Kapernaum. Sekarang saya serahkan kepada Romo Yosef. Silakan Romo. Baik, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita tadi lihat daftar mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus di Kapernaum, itu cukup banyak, bahkan boleh dikatakan banyak mukjizat yang dilakukan oleh Yesus di Kapernaum. Tetapi kalau kita lihat, ternyata mukjizat seluar biasa yang dilakukan oleh Yesus itu tidak mampu membuat orang-orang Kapernaum secara otomatis beriman pada Yesus. Ini ada kaitannya dengan situasi zaman sekarang. Ketika kita berdoa, Tuhan Yesus, kenapa sih nggak Engkau melakukan mukjizat aja sehingga COVID ini hilang, lenyap gitu ya. Kan kita kan suka tuh pikiran kayak gitu tuh. Tuhan, Engkau punya kuasa pasti untuk melenyapkan sakit penyakit itu. Tetapi kenapa nggak dilakukan? Dari peristiwa kota Kapernaum kita bisa belajar bahwa relasi atau iman dengan Yesus, iman dengan Allah, itu tidak bisa otomatis hanya bergantung pada mukjizat saja. Mukjizat-mukjizat banyak orang pesulap-pesulap canggih yang David Copperfield atau pesulap-pesulap yang hebat-hebat bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Sama dengan mukjizat mungkin. Banyak tabib-tabib, dokter-dokter yang canggih-canggih bisa menyembuhkan. Tapi Yesus sejak awal itu menitik beratkan jangan sampai umat atau orang percaya dengan dirinya hanya karena melihat mukjizat saja. Artinya gini, mukjizat memang penting, memang bagus, memang luar biasa. Tanda Allah sungguh-sungguh hadir menyelamatkan umatnya. Iya, kita amini itu. Tetapi yang namanya iman, relasi kita dengan Allah itu harus melebihi mukjizat. Relasi yang lebih personal lagi. Contoh misalnya kalau relasi suami istri, orang masih pacaran. Kalau cuman yang dilihat adalah kehebatan-kehebatan, itu kan sama juga orang mencintai seseorang itu karena ada apanya gitu loh. Ada apanya, orang punya apa? Oh, mobilnya bagus, mobilnya 2. Oh, rumahnya di Pondok Indah. Oh, pangkatnya ini. Oh, udah deh, aku udah jatuh cinta sama dia. Nggak begitu. Tetapi mencintai seseorang pun harus mencintai apa adanya. Demikian juga dengan relasi kita dengan Allah, cinta kita dengan Allah. Memang mukjizat membantu kita untuk percaya, tapi jangan mukjizat menjadi satu-satunya tolak ukur kita untuk percaya. Karena buktinya dari Kapernaum. Kapernaum itu kurang apa? Bisa melihat aneka macam mukjizat, tetapi untuk bisa percaya dan bertobat, ternyata mukjizat nggak cukup. Gitu. Dari kota Kapernaum kita belajar. Lalu yang kedua yang mau saya katakan adalah mukjizat yang dilakukan oleh Yesus kepada ibu mertua Simon itu cukup unik. Kan kalau kita lihat selama ini mukjizat itu kepada orang kusta, orang tuli, orang kerasukan setan gitu ya. Tapi kita bisa lihat di Injil Markus tadi, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon. Beda sama mukjizat-mukjizat yang lain itu beda. Kalau Anda perhatikan, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon. Bukan di jalan, bukan di mana-mana, tapi Yesus datang ke rumah ibu mertua Simon yang sedang terbaring sakit demam,
meletakkan tangan atasnya, lalu sembuh. Di situ sebetulnya menjadi inspirasi buat para imam, para pewarta, yaitu yang saya namakan kunjungan pastoral Yesus dalam rangka menjalin relasi personal dengan Petrus, dengan para muridnya. Dari sini, dari bukti ini kita bisa melihat Yesus tuh ngunjungin loh, berkunjung gitu loh. Berkunjung ke rumah-rumah para muridnya. Ya bisa bayangin kalau saya datang ke rumah Anda aja, wah Romo Yesus datang ke rumah saya, itu kan seneng kan. Apalagi para murid. Dengan kunjungan itu kita bisa melihat Yesus bukan sekedar guru, bukan sekedar ya orang yang dihormati, orang yang diikuti oleh para murid, tapi punya relasi sangat dekat. Bukan hanya dengan si murid saja, tetapi dengan keluarganya. Itu yang mau disampaikan dalam kisah Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon. Kunjungan pastoral. Kunjungan itu seorang imam gitu ya misalnya, atau seorang guru lah, bisa berkunjung ke rumah muridnya, itu tuh pasti akan dikenang betul-betul, akan membekas bahwa orang yang dikunjungi itu merasa diperhatikan. Orang yang dikunjungi akan merasa dekat. Orang yang dikunjungi itu merasa punya hubungan spesial dengan tokoh ini. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Maka doanya apa, Romo? Ketika kita di tempat itu, ya doanya Tuhan datanglah di hatiku, ya, di tengah-tengah rumahku, di tengah-tengah keluargaku. Sembuhkanlah yang sakit, sembuhkanlah relasi-relasi. Nah ini dia. Orang seringkali tuh taunya sakitnya ya kanker lah, serangan jantung lah, atau sakit apalah. Relasi yang rusak antara anak sama orang tua, antara kakak adik, antara menantu sama mertua, itu bisa dikatakan itu penyakit loh. Karena itu yang membuat hidup manusia nggak bahagia. Sama, orang nggak bahagia karena dia kena sakit serangan jantung atau stroke gitu ya. Sama. Kalau hidup serumah tapi kakak adik nggak saling negur, itu sama-sama membuat nggak bahagia. Mertua sama menantu, kalau lihat mertuanya itu, ya mertua perempuan ya terlebih ya, wah itu udah takutan, udah sebel, benci setengah mati. Sama kan, nggak membuat bahagia kan. Nah, di tempat itu doanya Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah keluarga besarku, pulihkanlah relasi-relasi yang sakit, letakkanlah tanganmu atas kami, dan menjadi sembuhlah kami. Itu Mike, terima kasih. Baik, terima kasih Romo untuk renungannya dari Kapernaum. Ya, jadi dua tempat Bapak Ibu kita sudah kunjungi sore hari ini, yaitu Bukit Sabda Bahagia dan juga kota Kapernaum. Saya coba cek Bapak Ibu di kolom chat, ya, apakah ada pertanyaan. Oke, dari Ibu Maria, Pak Michael, kalau di Danau Galilea kita makan ikan sama roti nggak ya? Yang Tuhan Yesus memberi makan ikan dan 5 roti. Kita biasa makan ikan petrus ya, salah satu bagian dari pesiarahan kita, itu biasanya kita akan makan ikan petrus ketika kita ada di daerah Galilea. Ya, jadi ikan yang sangat enak, ikan air tawar, yang menjadi khas ya. Sebetulnya namanya ikan tilapia ya, tetapi karena kemudian terkenal dan dikenal oleh para pesiara disebut sebagai ikan petrus, tentunya mengingat bahwa Petrus yang seorang nelayan yang juga menjala ikan di danau yang sama. Kalau roti dan ikan, roti biasanya ya selalu ada roti ya. Kalau kita di Israel pada umumnya selalu ada roti. Ya, baik di hotel maupun ketika kita makan ikan petrus juga ada rotinya. Ya, tapi tidak berhubungan dengan kisah 5 roti dan 2 ikan ya ketika kita makan ikan petrus. Ini lebih kepada kisah Petrus sebagai nelayan. Oke, kemudian arkeolog Kapernaum, apakah dari tentang ikan petrus, silakan. Mike. Silakan, boleh Romo. Banyak lidahnya kita, mulutnya kita itu kalau udah ke restoran tempat makan ikan petrus,
Itu jangan disamain sama masuk restoran Sunda yang lalapan-lalapannya tuh udah banyak, terus sambal-sambalnya juga terasi, sambal goreng, sambal segala macem. Ya yang kita yang kita masuki ini ya budaya yang beda. Nah, cara ngakalinnya adalah ya bawa sambal dari rumah, entah sambal terasi kayak sambal saus kayak yang bisa ada rasanya. Karena kalau nggak tanpa sambal juga nggak enak. Jangan sampai kita udah sampai ke sana, Anda semua cuma ribut, nggak enak ya, nggak enak ya, nggak enak ya. Aduh, saya cuma garuk-garuk aja. Itu ikan yang sama dimakan oleh Tuhan Yesus. Malah kita ributnya kagak enak gitu loh. Ya karena bukannya nggak enak ikannya, lidah kita yang beda. Karena bumbunya. Nah, kita udah lihat ikan goreng kayak begitu, biasanya kan ada sambal terasinya, ada sambal lencaknya. Ya ini kan kita tinggal lagi-lagi di negara orang. Cara ngakalinnya bawa sambal terasi yang instan. Nah, tadi Mike sempat bilang kita tadi kan ngunjungin biara ngelewatin biara Fransiskan, Romo-Romo Fransiskan yang beberapa juga dari Indonesia. Nah, saya tuh pernah 4 tahun saya di Italia, 3 tahun saya di Manila. Itu tuh sebetulnya Ibu Bapak ya, yang paling kami kangenin adalah sambal. Maka di saat-saat seperti itu Anda mungkin bawa nih, udah prepare nih dari hotel nih. Nanti kita akan ke tempat itu, mungkin ada Romo Indonesia. Masukinlah di tas 5 saset kayak 10 saset kayak gitu. Nanti kalau syukur ketemu ya, Romo, ini ada oleh-oleh sambal. Itu pasti sangat amat seneng luar biasa. Dibanding seorang Romo Fransiskan dikasih duit, mungkin mereka nggak doyan duit ya. Tapi kalau sambal itu matanya udah beda, berbinar-binar gitu. Itu sih trik dari saya. Terima kasih. Ya, thank you Romo. Indomie Ya, betul ya. Kayak sambal kayak itu dikangenin pokoknya. Ya, betul. Terima kasih Romo tipsnya ya. Jadi ya kita senang tentunya kalau dari Indonesia. Berkat. Benar ya. Kita yang saya perhatikan biasanya Bapak Ibu bawa itu juga pop mie ya. Dan umumnya saya perhatikan belakangan ini karena rasanya makanan di sana enak ya, tidak ada masalah sehingga saya lihat banyak juga pop mie yang tidak kemakan. Nah, pop mie ini juga sangat-sangat berharga buat romo-romo Indonesia yang ada di sana. Terus juga yang suka pop mie itu suster-suster yang dari Filipina yang ada di gereja Kana ya, itu juga mereka happy banget kalau kita bawa pop mie atau bawa sambal. Thank you Romo untuk tipsnya. Mengingatkan lagi supaya kita juga bisa membawa berkat ya buat teman-teman, saudara-saudara kita Indonesia yang ada di sana. Oke, arkeologi Kapernaum apakah dari zaman Yesus? Ya, Ibu Lucia, arkeologi Kapernaum itu dari zaman Yesus. Ya, jadi penggalian yang tadi saya tunjukkan di foto itu adalah penggalian dari peninggalan 2000 tahun yang lalu. Nah, kenapa Bapak Ibu Yesus pergi ke kota Kapernaum? Ya, Kapernaum pada zaman itu adalah kota yang sangat ramai. Ya, kota yang terletak di salah satu jalan yang sangat terkenal namanya Via Maris atau Jalan Laut. Ya, jadi jalan ini Bapak Ibu menghubungkan antara dua boleh dikatakan kebudayaan yang juga besar pada zaman itu ya. Kalau di sebelah selatan ada Mesir, di sebelah utara ada Babilonia. Ya, jadi semuanya itu selalu lewat di jalan laut ini atau di Via Maris ini dan Kapernaum itu ada di situ. Sehingga ketika Yesus datang ke sana dan kemudian melakukan begitu banyak mujizat di sana, sebentar aja Bapak Ibu, nama Yesus itu terkenal boleh dibilang pada saat itu mungkin ke seluruh dunia gitu. Ya, karena orang-orang yang hadir di situ pendatang-pendatang ya dari berbagai bangsa negara datang ke Kapernaum, mereka istirahat dan mereka dengar, oh ada apa ya, ada rame-rame apa nih? Oh rupanya ada seorang guru yang sangat hebat yaitu Yesus yang melakukan begitu banyak mujizat. Dan kenapa? Karena itu kemudian berita mengenai Yesus tersebar dengan cepat kemana-mana. Oke, ya ini Pak Subianto, ya puji Tuhan ya Pak, kita sempat pergi bersama. Dan misa di gereja Santo Petrus tadi ya, foto yang tadi itu dari kunjungan Pak Subianto waktu itu juga ya ke Israel bersama Stella Quarta.
Oke, Pak John. Oh, Pak John ingin menanyakan pertanyaan yang minggu lalu. Romo masih ingat pertanyaan Pak John minggu yang lalu? Mengenai ibu mertua Petrus, tapi mengenai apa yang ingin ditanyakan ya? Pak John, apakah Mujizat penggandaan roti kan? Minggu lalu. mujizat penggandaan roti sudah dijawab minggu yang lalu? Pak Kemudian John ada Shaw. pertanyaan lagi yang kita mau simpan buat minggu ini. Silakan nanti Pak John bisa buka mikrofon ya. Sambil saya coba lihat. Romo mau nanya, mengapa Yesus mengutuk Kapernaum dan bukan malah mengampuni dosa mereka? Ya, Romo silakan. Yang dilakukan oleh Yesus adalah sebuah peringatan. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Itu adalah bahasa kenabian. Kalau kita baca nabi-nabi dalam perjanjian lama, itu ketika memperingati umatnya untuk bertobat, itu tuh pakai peringatan-peringatan keras seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Yesus kepada kota-kota yang menolak ajakan untuk bertobat. Jadi bukan dalam rangka mengutuk, tetapi sebuah peringatan keras. Bayangin Ibu Bapak, orang-orang Israel dalam perjanjian lama itu kan dieneng-eneng sudah, dibelai-belai sudah, dibujuk-bujuk sudah, ya pakai tanda-tanda dan mukjizat ya sudah, semuanya gagal. Maka langsung nabi-nabi dalam perjanjian lama juga mengadakan mengucapkan sebuah peringatan-peringatan keras kepada mereka. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo. Baik, untuk Pak John, tolong ulangi pertanyaannya singkat, padat, jelas. Biar saya jelas jawabnya apa. Silakan. Silakan Pak John. Oke, ya bentar. Oke, ya. Mungkin ada 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama yang kemarin, yang ini ada baru lagi. Tapi saya mengutamakan yang kemarin. Ini begini. Kalau saya mau bahas singkat, itu mungkin ya saya usahakan ya Romo ya. Baik. Mengenai mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Ibu mertua Petrus, ketika saya masih kuliah, banyak beberapa teman saya, meskipun saya kuliah di sebuah universitas Katolik di Jogja, itu banyak yang merasa skeptis dengan mukjizat dari Tuhan Yesus. Saya sendiri nggak tahu kenapa, dan dia itu adalah seorang mahasiswa Katolik atau mahasiswi Katolik. Dia mengatakan, oh tentu saja itu bukan mukjizat karena lihat itu kan Yesus memegang tangan, dan mungkin ini juga ada hubungannya. Dia mengatakan, entah nggak tahu dari sumber mana, dia mengatakan pada saya, selama 30 tahun Yesus hidup, itu ada cerita bahwa Yesus itu pergi ke Tibet, belajar ilmu pengobatan. Jadi bisa jadi itu bukan mukjizat, tapi Tuhan Yesus mengobati orang itu, atau mungkin juga ya Ibu mertua Petrus, dan juga orang-orang yang lainnya itu berdasarkan ilmu pengobatan. Nah, ini kan menggoyahkan iman saya sampai ini kepalanya botak. Tapi saya tetap percaya bahwa itu adalah mukjizat. Dan saya takutnya kalau itu meracuni orang, seperti halnya dengan Da Vinci hoax dan sebagainya itu. Argumentasinya mahasiswi itu kuat. Kita harus tahu bahwa selama 30 tahun Yesus hidup, tentu saja dia tidak, ya istilahnya dia kemana-mana, antara lain dia pernah ke Tibet untuk belajar sesuatu di sana. Itu aja yang pertanyaan saya. Lalu gimana Romo? Pendapat Romo gimana supaya terutama iman saya itu kuat, dan juga hal seperti ini tidak meracuni orang-orang lain yang mendengar seperti itu. Oh iya ya, berarti itu bukan mukjizat karena Yesus saja belajar pengobatan di Tibet sana selama 30 tahun sebelum dia berkarya selama 3 tahun di Holy Land. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua juga singkat. Ini kan minggu depan kan ada puasa dan pantang. Nah, saya mau tanya, selama ini Romo, selama saya tidak bekerja, saya itu kan hidup irit. Saya jarang sekali makan daging, jarang sekali ya rokok, mungkin kurangi atau apa. Terus bagaimana saya harus pantang? Apa yang harus saya pantangkan? Itu kalau pantang daging, wong saya kan katakanlah mungkin sebulan sekali atau sebulan 3 kali saya makan daging. Itu pun kalau pas mau beli dan seterusnya. Dan lalu saya harus pantang dan puasa apa? Udah itu aja. Pertanyaannya cuma 2 itu aja. Semoga itu cukup singkat. Terima kasih Romo. Baik. Iya, terima kasih pertanyaannya.
Saya mau memperlebar pertanyaan itu. Begini, banyak orang-orang zaman sekarang dengan dalih-dalih, dengan teori-teori, dengan spekulasi-spekulasi. Misalnya, Yesus menikah dengan Maria Magdalena, Yesus punya anak, Yesus itu menyembuhkannya hanya karena dia belajar berobat ke Tibet misalnya. Misalnya menikah atau menyembuhkan dengan obat, teknik tertentu. Apakah itu sesuatu yang jelek dalam masyarakat 2000 tahun yang lalu? Pasti tidak. Bukan sesuatu yang jelek menikah itu. Bahkan Yesus tidak menikah itu menjadi salah satu penilaian buruk bagi orang-orang zaman itu. Artinya begini, yang kita baca dalam kitab suci adalah apa yang diimani oleh gereja perdana yang sudah diwariskan oleh orang-orang pengikut Yesus, murid-murid Yesus, dari generasi ke generasi. Kebenarannya dijaga, jangan sampai ditambah-tambahin. Injil-injil yang betul-betul dirasa sungguh-sungguh berasal dari ajaran para rasul, itulah yang diterima. Sementara Injil-Injil yang dianggap, oh ini bumbunya kelewat banyak, ini tambahannya kelewat banyak, itu ditolak. Nah, keempat pengarang Injil secara bersamaan, bayangin 4, bukan cuma 1, 4, secara sama, seragam, dengan penilaian yang sama, dengan kesaksian yang sama, mengatakan Yesus tidak menikah. Atau ya dilakukan oleh Yesus betul-betul sebuah mukjizat. Mukjizat artinya sebuah intervensi, sebuah tindakan yang sebetulnya di luar nalar manusia. Diyakini Allah turun tangan dengan kuasa-kuasanya yang ajaib. Keempat penginjil secara seragam memberi kesaksian yang sama. Dan keempat Injil ini berasal dari apa yang diimani oleh gereja, apa yang dilihat oleh gereja, apa yang didengar oleh gereja perdana, murid-murid Yesus. Gitu. Maka kalau keempat Injil mengatakan itu mukjizat, 4 pengarang Injil memberikan kesaksian yang sama, yaitu bukan sesuatu yang bisa diragukan lagi. Toh kalau Yesus, satu penginjil mengatakan Yesus pakai obat daun apa, itu bukan sesuatu yang jelek, nggak harus ditutup-tutupi. Tapi karena memang aslinya nggak pakai begitu-begituan, yang ngapain ditulis gitu loh oleh para pengarang Injil gitu, pengarang Injil itu. Kalau memang Yesus menikah ditulis oleh pengarang Injil, bukan sesuatu yang jelek, bahkan sebuah nilai plus. Anak-anaknya Yesus bisa kita lihat sekarang ini. Oh, dia betul-betul ada, dia betul-betul figur yang pernah hidup betul-betul, nggak ada kesaksian, nggak ada keraguan lagi. Buktinya apa? Tuh anak cucunya masih ada sama kita misalnya. Tapi karena memang tidak menikah, ya tidak ditulis gitu loh. Itu yang bisa saya katakan untuk jawaban pertanyaan pertama dari Pak John. Lalu yang kedua, Romo, hidup sudah susah, pantang puasa apa lagi? Saudara-saudaraku terkasih, yang bisa saya katakan adalah pantang puasa yang dilakukan oleh gereja Katolik bukan sekedar tidak makan dan tidak minum. Mungkin saatnya seperti ini kita semua ya udah puasa Romo tiap hari sekarang, udah pantang banyak hal yang dikurang-kurangin. Nah, jadikanlah situasi seperti ini kita perdalam makna puasa dan pantang kita. Justru sangat mendukung kita, oh ya Romo, inilah bagian dari pertobatanku. Jadi dimaknai lebih dalam lagi. Jadi bukan sekedar nggak makan, nggak minum, pantang rokok, pantang daging. Oke, itu untuk anak-anak nggak apa-apa. Untuk remaja oke. Tapi kalau yang udah dewasa, perdalam lagi. Maknanya apa sih? Oh, supaya aku bisa menguasai emosi, menguasai keinginanku, menguasai nafsu-nafsuku. Aku yang berkuasa atas keinginan-keinginanku, bukan aku dikuasai oleh keinginan-keinginanku misalnya. Gitu. Jadi kematangan imannya lebih
Jadi diolah lagi, nggak dikit-dikit marah, dikit-dikit lihat orang tuh emosi, lihat dikit-dikit orang lagi bahagia udah julid misalnya. Itu gitu sih. Terima kasih, saya kembalikan ke Michael. Oke, baik. Terima kasih, Romo. Pak John, semoga kiranya dapat menjawab apa yang Pak John tanyakan. Oke, dari Pak Subianto, apakah ada info untuk Sangat menjawab membangun? sekali dan sangat menjawab sekali. Terima kasih Romo Yosef. Saya sangat dikuatkan dan terutama yang pertanyaan pertama saya tadi. Jadi saya juga melihat dan membaca, tapi saya hanya membaca buku Da Vinci Hoax, yaitu counter buku terhadap Da Vinci Code. Itu memang banyak sekali yang, waduh, saya mungkin kalau saya orangnya gampang marah dan mungkin saya akan labrak Dan Brown itu. Tapi karena saya baca buku itu dan dikuatkan oleh apa yang dikatakan Romo itu, ya sudah, saya pokoknya percaya pada keempat Injil yang disaksikan oleh 4 orang. Ya, kalau ada saksi 4 orang itu kan lebih dari benar sebenarnya, sangat benar sekali. Jadi saya sangat terima kasih pada penjelasan dari Romo. Saya bersyukur saya bisa mengenal Romo dan Romo mengenal saya. Puji Tuhan, saya diberi Romo Yosef oleh Tuhan Yesus. Itu saja. Itu. Semoga kalau saya bisa kembali di Jakarta, saya bisa menemui Romo secara pribadi di Klender ya Romo ya. Siap Romo. Oke, thank you. Itu aja. Terima kasih, Pak kasih. John. Ya. Terima kasih. Ya. Ya. Oke, Pak Subianto, apakah ada info untuk membangun kembali tempat-tempat yang sudah hancur seperti sinagoga di Kapernaum? Sejauh yang saya tahu, penggalian arkeologi di Kapernaum memang belum selesai. Ya, tetapi kalau tempat-tempat yang seperti sinagoga, selama saya datang ke Holy Land, ya rasanya tidak ada perubahan yang berarti. Jadi sepertinya untuk sinagoga misalnya khusus yang itu, mereka sudah berhenti sepertinya di penggalian yang terakhir ini dan bentuk yang terakhir yang kita lihat. Ya, mungkin bisa menjawab. Oke, baik. Saya kira semua pertanyaan sudah dijawab. Ya, terima kasih banyak. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lain, Bapak Ibu, ya saya akan lanjutkan share screen saya. Romo, apa ada tambahan lain, Romo? Sudah selesai. Sudah ya? Dari Oke, saya baik. Terima kasih, Romo. Oke, baik Bapak Ibu, kita merencanakan sebuah perjalanan di bulan Desember nanti, tanggal 19 Desember sampai 1 Januari, ya, 14 hari perjalanan, Kairo, Holy Land, Petra. Ya, kita akan merayakan Natal di Bethlehem dan juga merayakan Tahun Baru di Dubai. Ya, kita rencanakan tanggal 19 Desember sampai 1 Januari 2022. Kita berdoa supaya pandemi segera selesai dan semua boleh dapat vaksin dan semua negara sudah buka kembali dan kita mulai bersiarah. Ya, kita berdoa bersama. Apa yang akan kita kunjungi Bapak Ibu yaitu negara Mesir, kita akan ke Kairo, Gunung Sinai dan Laut Merah, kemudian di Israel ada Laut Mati Bethlehem, Yerusalem, Nazaret, Kana dan Tiberias ya, yang kita sudah juga kunjungi secara virtual, dan di Yordania ada kota yang sangat indah, kota kuno Petra dan juga Amman, serta Tahun Baru di Dubai. Ya, itu rencananya. Bapak Ibu, hari Rabu, ya, jadi bukan besok, tetapi hari Rabu, 2 hari lagi kita akan kembali di dalam virtual pilgrimage series kita, dan kita masih ada di kota Roma. Kami akan mengajak Bapak Ibu untuk mengunjungi gereja Santo Alfonsus Liguori, tempat ikon Maria Bunda Penolong Abadi, dan juga Basilika Santa Maria Maggiore, di mana di sana tersimpan sisa palungan Yesus. Ya, jadi palungan Yesus yang dibawa dari Bethlehem, kemudian disimpan di Basilika Santa Maria Maggiore, dan juga ada satu ikon Bunda Maria yang sangat terkenal di Basilika Santa Maria Maggiore, yaitu ikon Bunda Maria Penolong Kota Roma. Catat tanggalnya Bapak Ibu, hari Rabu, tanggal 17 Februari jam 19.30. Minggu depan Bapak Ibu, kita akan kembali di dalam Biblical Journey with Father Joseph dan kita akan pergi ke Gunung Nebo. Ya, Gunung Nebo, tempat Musa melihat tanah perjanjian, tetapi tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalamnya. Dan juga saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat kota kuno Petra. Ya, jadi kita kembali lagi bertemu hari Senin, tanggal 22 Februari, jam 5 sampai jam 6. Ya, bersama kembali dengan Romo Yosef.
Bapak Ibu yang masih ingin membeli buku Buen Camino, ya, tulisan dari Pak Joko dan teman-teman, ya, masih ada harga spesial Rp40.000 saja, ada diskon ya, jadi Rp40.000 di luar ongkos kirim. Silakan Bapak Ibu bisa kontak Stella Kuarta Wisata di 0818783552. Sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu yang belum subscribe Bible Learning with Father Joseph dan follow Instagram Romo di @rmjosusanto, juga YouTube kami di Pilgrim Loka dan di Stella Kuarta Official, serta Facebook kami di Stella Kuarta Wisata dan Instagram kami di stella.kuarta. Ya, juga silakan Bapak Ibu kirim pesan WhatsApp ke 0818783552 supaya kami bisa selalu ingatkan Bapak Ibu sebelum acara dan Bapak Ibu tidak ketinggalan acara-acara kami. Bapak Ibu yang punya begitu banyak file foto masih dalam bentuk digital, ya, mulai dipikirkan, mulai untuk lagi mencetak, ya, karena file digital itu rentan sekali rusak dan Bapak Ibu akan kehilangan momen-momen yang penting di dalam kehidupan Bapak Ibu. Ya. Bisa klik di photobook.id dan mulai lagi kita membuat album dan meninggalkan kenangan yang indah untuk anak dan cucu kita. Bapak Ibu yang ingin melihat souvenir rohani bisa klik di catholicsouvenirs.com. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya sore hari ini. Kita akan tutup acara kita sore hari ini dengan doa dan berkat dari Romo Yosef. Silakan Romo. Mari saudara-saudaraku kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan karena operasi Pak Yongki telah berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk rezeki yang boleh mengalir. Sebesar apapun itu, besar ataupun kecil, izinkan kami Tuhan untuk mensyukurinya dengan hati penuh terima kasih. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami, terlebih saat-saat sulit seperti ini. Ya Bapa, kiranya kami boleh memiliki relasi yang lebih baik, lebih dalam dengan Engkau. Biarlah masa Prapaskah yang sebentar lagi akan kami jalani ini menjadikan kami, umat-Mu, yang bisa berelasi baik dengan Engkau, lebih dalam lagi dalam mengenal Engkau, lebih percaya lagi pada kasih-Mu. Berkati keluarga kami, berkati usaha-usaha kami, berkati seluruh kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga seluruh hidup kita diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima Selamat sore. kasih Romo, terima kasih Romo Yosef, Bapak Ibu semua, terima kasih. Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Sampai ketemu lagi Hari Rabu minggu depan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi hari Rabu. Terima kasih. Terima kasih semua. Ya. Michael, Terima kasih. Ya, makasih Bu. Makasih Romo. Pamit dulu ya. Ibu ya, papanya ya. Makasih. Ya, thank you Ibu. Makasih Terima Momo, kasih. makasih Pak Michael, makasih. Terima kasih. Michael. Terima kasih banyak Pak Michael, Ya. Wahyu. Romo Yosef, semuanya. Makasih. Sampai hari Rabu. Ya, sampai hari Rabu. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih. Makasih Pak Michael, makasih Romo. Sampai hari Terima Rabu. kasih Bu Yosefin. Terima kasih. Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours dari Stella Kuarta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com.